Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kau berpikir bahwa satu suapan makanan bisa menentukan nasibmu di akhirat? Bukan karena rasanya, bukan karena banyaknya, tapi karena dari mana ia berasal. Mungkin itu hanya sepotong daging, sebutir nasi, seteguk minuman. Tapi bila berasal dari yang haram, ia menjadi api yang membakar dari dalam. Setiap suapan yang haram bukan hanya mengotori tubuh, tapi menutup pintu keberkahan, mengeraskan hati, dan menghalangi doa naik ke langit. Berapa banyak manusia yang berdoa siang malam, menangis di sepertiga malam, namun doanya tak pernah sampai ke hadapan Allah. Bukan karena kurangnya doa, tapi karena apa yang mereka makan berasal dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tumbuh daging dari sesuatu yang haram, kecuali neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, setiap daging yang tumbuh dari hasil haram kelak akan diseret oleh api neraka, dan sungguh tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Rezeki haram mungkin terlihat manis di awal, memberi kenikmatan sementara, membuat hati seolah puas. Tapi di baliknya tersembunyi racun yang mematikan cahaya iman. Ia membuat hati gelap, ibadah terasa hambar, dan doa-doa seolah tertahan di langit, tak pernah dijawab. Betapa banyak orang yang hidupnya tampak sukses, rumahnya megah, bisnisnya lancar, namun di balik itu ada rezeki yang kotor. Mereka lupa bahwa keberkahan bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari sucinya jalan yang ditempuh. Yang halal meski sedikit menenangkan, yang haram meski melimpah menghancurkan. Dan disitulah ujian terbesar manusia. Mampukah ia menolak kenikmatan sesaat demi keselamatan abadi? Sebab meninggalkan yang haram memang terasa pahit, tapi lebih pahit lagi bila kelak kita diseru. Jauhkan dia dari surga karena tubuhnya tumbuh dari yang haram. Saudaraku, bersihkan rezekimu sebelum ajal menjemputmu. Minta ampun kepada Allah atas setiap yang tak sengaja kau makan dari hasil yang tidak halal. Perbaiki jalanmu, karena Allah Maha Pengampun bagi mereka yang ingin kembali. Rezeki halal mungkin tak membuatmu cepat kaya, tapi ia membuatmu cukup, tentram dan selamat. Sedang yang haram yang seberapa pun besarnya, takkan pernah membuatmu tenang, karena di setiap suapannya ada api yang menunggu untuk menyala. Ada hal yang sering dilupakan manusia ketika berbicara tentang dosa, bahwa tidak semua dosa tampak di mata. Ada dosa yang tidak menampakkan bentuknya, tapi perlahan menggerogoti hati, melemahkan iman, dan menghapus keberkahan hidup. Dosa itu masuk lewat sesuatu yang tampak sepele. Makanan yang haram. Makanan haram bukan sekadar urusan perut, tapi urusan hati, iman, dan keselamatan akhirat. Setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh membawa konsekuensi besar. Bila ia berasal dari sumber yang halal, maka akan menjadi keberkahan yang menumbuhkan ketenangan dan mendekatkan kita kepada Allah. Tapi bila ia berasal dari yang haram, maka ia akan menjadi api yang membakar dari dalam, perlahan, tanpa suara, namun menghancurkan segalanya dari hati hingga amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, setiap serpihan daging yang tumbuh dari makanan haram akan bersaksi di hadapan Allah, aku tumbuh dari yang engkau haramkan. Dan tubuh yang dahulu menikmati makanan itu, kelak akan menjadi bahan bakar bagi api neraka. Inilah mengapa para ulama begitu berhati-hati dalam mencari rezeki, karena mereka tahu setiap suapan akan menjadi bagian dari dirinya di hadapan Allah kelak. Makanan haram tidak langsung membakar tubuh, tapi perlahan membakar keberkahan hidup. Ia memadamkan cahaya iman, menutup jalan doa, dan menimbulkan kegelisahan tanpa sebab. Orang yang terbiasa dengan yang haram akan sulit khusyuk dalam ibadah, sulit menangis saat sujud, dan hatinya terasa keras seperti batu.
Itulah api yang membakar dari dalam, tidak terlihat, tapi dirasakan sebagai gelisah yang tiada henti, sebagai hati yang tak pernah tenang, sebagai doa yang tak pernah terkabul. Banyak manusia yang hidup dalam kelimpahan rezeki, rumahnya megah, hartanya berlimpah, tapi hatinya kering dan keluarganya tak bahagia. Itu karena keberkahan tak lagi tinggal di dalamnya. Makanan haram memang memberi kenikmatan sesaat, tapi di baliknya tersimpan racun yang menghancurkan jiwa. Ya seperti madu yang diselimuti racun manis di awal namun mematikan di akhir. Sedikit demi sedikit ia mencuri keberkahan dari hidup, menjauhkan dari rahmat Allah, dan memadamkan nur iman di dada. Sebaliknya rezeki yang halal, meski sedikit membawa ketenangan yang besar, ia menumbuhkan rasa cukup, membuat hati damai, dan menjadi sebab turunnya keberkahan, karena keberkahan tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sucinya jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya. Makanan halal menumbuhkan cahaya iman, sementara makanan haram menumbuhkan kegelapan hati. Namun godaan untuk mengambil yang haram sering datang dalam bentuk yang halus. Uang tambahan tanpa izin, keuntungan dari kebohongan, hasil riba yang dianggap lumrah, atau hadiah dari tipu daya. Kita berdalih hanya sedikit, padahal percikan kecil pun bisa menyalakan api yang besar. Menjauhi yang haram memang sulit, kadang butuh menahan lapar, menolak kesempatan, bahkan kehilangan kemudahan dunia. Tapi lebih baik menahan lapar di dunia daripada kenyang dengan sesuatu yang akan membakar tubuh di akhirat. Saudaraku, jangan biarkan satu suapan makanan haram menjadi sebab tertolaknya amalmu. Jangan biarkan yang kau makan hari ini menjadi penghalang antara dirimu dan surga. Setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan setiap rezeki yang kita nikmati akan ditanya dari mana asalnya. Bersihkanlah rezekimu walau sedikit, karena Allah tidak menilai dari banyaknya, tetapi dari bersihnya. Makanan halal mungkin sederhana di lidah, tapi ia menumbuhkan ketenangan luar biasa di hati. Sedangkan makanan haram, meski lezat di mulut, akan menjadi bara yang membakar dari dalam. Perlahan, diam-diam tapi pasti. Maka berhati-hatilah dalam setiap yang kau makan, karena dari situlah keberkahan hidupmu bermula. Semoga Allah membersihkan rezeki kita, menjauhkan kita dari yang haram, dan memberi kekuatan untuk hidup dalam kejujuran dan keberkahan. Pernahkah kau merasa sudah begitu sering berdoa menangis dalam sujud, memohon dengan penuh harap, namun doa itu tak kunjung terkabul, padahal air mata telah jatuh, hati telah tunduk, dan lidah telah berulang kali menyebut nama Allah. Lalu kau bertanya dalam hati, mengapa Allah belum menjawabku? Mungkin jawaban itu bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena ada yang menghalangi antara doa dan langit. Dan penghalang itu bisa jadi berasal dari apa yang kau makan. Makanan yang haram tidak hanya mengotori perut, tapi menutup pintu keberkahan dan menghalangi doa dari penerimaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seseorang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, seorang hamba yang berdoa dalam keadaan lapar, haus, bahkan bersafar sebuah keadaan yang biasanya membuat doa mustajab. Namun karena makanan yang ia konsumsi berasal dari hal yang haram, Allah menutup pintu langit untuknya. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Makanan haram bukan hanya berasal dari yang jelas dilarang seperti babi atau khamr, tapi juga dari cara mendapatkannya, dari hasil curang, riba, suap, manipulasi, atau menipu hak orang lain. Setiap rupiah yang didapat dengan cara yang tidak diridai Allah akan menjadi tembok yang menghalangi doa menembus langit. Kita mungkin mengira doa kita belum waktunya dikabulkan, padahal mungkin Allah menahannya, karena tubuh ini dibangun dari sesuatu yang tidak halal.
Hati yang tumbuh dari makanan haram akan sulit merasakan manisnya iman. Lidah yang sering disuapi yang haram akan berat menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk, dan tubuh yang terbentuk dari rezeki yang tidak halal akan membawa penghalang besar di setiap doa yang terucap. Inilah mengapa orang-orang soleh terdahulu sangat berhati-hati dengan setiap yang mereka makan. Mereka rela lapar daripada kenyang dengan sesuatu yang syubhat, karena mereka tahu satu suapan yang haram dapat menutup pintu surga dan menahan turunnya rahmat Allah. Banyak orang hari ini memohon agar rezekinya dilapangkan, penyakitnya disembuhkan, hatinya ditenangkan, tapi lupa membersihkan sumber rezekinya. Padahal doa yang keluar dari hati yang suci akan lebih cepat sampai daripada doa yang keluar dari hati yang gelap oleh dosa. Bersihkan rezekimu, dan kau akan merasakan doa-doamu menjadi ringan menuju langit, karena Allah tidak menolak doa hamba yang menjaga kesuciannya. Saudaraku, setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi menjadi bahan pembentuk amal, akhlak, dan hati. Maka bila tubuh ini dibangun dari yang haram, bagaimana mungkin ia mampu tunduk dengan benar di hadapan Allah? Dan bila doa terasa berat dikabulkan, jangan buru-buru menyalahkan waktu, tapi periksalah dari mana datangnya rezekimu. Bersihkanlah yang masuk ke tubuhmu, karena dari situlah bersihnya hatimu akan tumbuh. Mintalah ampun atas yang telah lalu, dan bertekadlah hanya mengambil dari jalan yang halal. Sebab doa yang lahir dari hati yang bersih, dari perut yang diisi dengan rezeki halal, akan naik ke langit seperti cahaya, menembus segala penghalang, dan Allah akan menjawabnya dengan kasih yang luas. Makanan yang haram mungkin terasa nikmat di dunia, tapi di akhirat ia menjadi sebab doa tak sampai, amal tak diterima, dan rahmat tak turun. Sedangkan makanan yang halal meski sederhana akan menjadikan hidup penuh berkah, hati lembut, dan doa mudah dikabulkan. Maka sebelum kau mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, kabulkanlah," pastikan dulu bahwa yang masuk ke dalam tubuhmu bukan sesuatu yang menghalangi langit dari mendengar doa-doamu. Setiap manusia diciptakan dengan rasa ingin memiliki harta, ingin hidup layak, ingin merasa cukup. Namun dalam perjalanan mencari rezeki, tidak semua memilih jalan yang bersih. Ada yang berjuang dengan sabar dalam kesulitan, tapi ada pula yang tergoda mengambil jalan pintas, meski harus menukar kejujuran dengan dosa. Padahal, rezeki tidak hanya tentang banyaknya, tapi tentang berkahnya. Karena rezeki yang halal meski sedikit, akan menenangkan hati, melapangkan dada, dan mengundang rahmat Allah. Sedangkan rezeki yang haram meski melimpah, akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam kesempitan yang tak terlihat. Rezeki halal adalah karunia yang membawa ketenangan. Ia datang dengan usaha yang jujur, doa yang tulus, dan keikhlasan yang tinggi. Setiap tetes keringat dari rezeki yang halal menjadi saksi ketaatan, dan setiap hasil yang didapat dari kesucian itu akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Orang yang hidup dari rezeki halal, hatinya tenang meski sederhana, tidurnya nyenyak, wajahnya teduh, hidupnya terasa ringan. Karena keberkahan bukan diukur dari angka, tapi dari ridha Allah yang menyertainya. Sedangkan rezeki haram membawa kenikmatan yang menipu. Awalnya terasa mudah, hasilnya cepat, tapi di baliknya ada dosa yang mengintai. Harta haram tidak hanya mencemari dompet, tapi menodai hati, menggelapkan jiwa, dan menghapus keberkahan hidup. Ia seperti air laut, semakin diminum semakin haus, tidak pernah membuat puas, hanya menambah gelisah, dan perlahan menjerumuskan pemiliknya ke dalam kehancuran. Orang yang mengambil rezeki haram mungkin tampak bahagia di mata manusia. Rumahnya megah, mobilnya banyak, hidupnya tampak makmur. Namun ketahuilah, keberkahan telah pergi dari hidupnya. Ia mungkin bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Ia bisa tertawa di depan manusia, tapi hatinya gundah di hadapan Allah. Sebab yang datang dari dosa tidak akan pernah membawa damai. Rezeki haram adalah racun yang manis. Ia menipu dengan kilau dunia, tapi perlahan membakar dari dalam.
Ia menumbuhkan daging yang kelak akan diseret ke neraka, menyebabkan doa tertolak, amal tidak diterima, dan hidup jauh dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tumbuh daging dari yang haram, kecuali neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka berhati-hatilah saudaraku, jangan tukar keabadian surga dengan kesenangan sementara dunia. Jangan biarkan rezeki haram masuk ke rumahmu, karena ia tak hanya menodai diri, tapi juga menghapus keberkahan pada anak-anakmu. Betapa banyak anak yang keras hati, doa yang tak terkabul, dan keluarga yang tak tenteram, karena rezeki yang masuk tak lagi bersih. Allah tidak memerintahkan kita untuk kaya, tapi memerintahkan kita untuk halal dalam mencari. Sebab, yang halal walau sedikit lebih dicintai Allah daripada yang banyak tapi penuh dosa. Yang halal menumbuhkan rasa cukup, sedangkan yang haram menumbuhkan serakah yang tak pernah puas. Saudaraku, jika hari ini kau masih berjuang dalam kesempitan, tetaplah di jalan yang halal. Mungkin hasilnya belum banyak, tapi di dalamnya ada keberkahan yang menenangkan. Lebih baik hidup sederhana dengan keberkahan, daripada bergelimang harta yang menjadi sebab kemurkaan. Rezeki halal menenangkan karena di dalamnya ada ridha Allah, sedangkan rezeki haram menjerumuskan karena di dalamnya ada murkanya. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada, dan teruslah berjuang dengan cara yang benar, sebab tidak ada ketenangan sejati, kecuali bagi hati yang bersih dari rezeki yang haram. Ingatlah, rezeki yang baik bukan yang banyak, tapi yang membawa tenang. Rezeki halal mungkin tak membuatmu kaya raya, tapi ia membuatmu cukup dan selamat. Sedang yang haram meski melimpah, akan menjadi beban berat di dunia dan penyesalan di akhirat. Semoga Allah membersihkan rezeki kita dari yang haram, menjaga langkah kita dalam kejujuran, dan menuntun kita agar selalu mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, namun sering kita abaikan. Kematian, ia tidak menunggu siap, tidak menunggu waktu lapang, dan tidak pernah memberi kabar kapan datangnya. Ia datang di saat hati masih sibuk mengejar dunia, saat dosa belum terhapus, dan saat taubat sering ditunda karena merasa masih ada waktu. Padahal waktu itu seperti pasir yang terus jatuh dari genggaman. Setiap detik yang berlalu, membawa kita semakin dekat ke liang lahat. Setiap napas yang kita hirup, sesungguhnya adalah hitungan mundur menuju akhir. Namun betapa banyak manusia yang hidup seolah kematian tidak nyata, menunda taubat, menunda perbaikan diri, sampai akhirnya malaikat maut datang tanpa peringatan. Saudaraku, hidup ini bukan tempat untuk menetap, tapi tempat untuk menyiapkan diri pulang. Dan pulang yang dimaksud bukan ke rumah, tapi ke hadapan Allah, Sang Pemilik segala kehidupan. Maka bersihkanlah dirimu sebelum ajal datang. Bersihkan hati dari iri, dengki, dan kesombongan. Bersihkan lisan dari ghibah, dusta, dan fitnah. Bersihkan tangan dari yang haram, dan bersihkan langkah dari jalan dosa. Karena kematian tidak menanyakan siapa kita di dunia, tapi apa yang telah kita bawa untuk akhirat. Tidak peduli seberapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak hartamu, atau seberapa luas pengaruhmu, semuanya akan ditinggalkan. Yang akan kau bawa hanyalah amal, dan amal itu tak akan bersih jika hati masih kotor. Bersihkanlah dirimu dari dosa sebelum Allah membersihkannya dengan azab. Jangan tunggu sakit baru ingin kembali. Jangan tunggu tua baru ingin taat, sebab kematian tidak menunggu rambut memutih. Banyak yang pergi di usia muda, dan banyak yang menyesal saat waktu sudah tak bisa diulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jadilah orang yang cerdas itu. Hitunglah dosa sebelum malaikat mencatatnya lebih banyak. Tangisi kesalahan sebelum penyesalan tak lagi berguna. Dan bersihkan hati sebelum Allah mengambilnya dalam keadaan ternoda. Ingatlah, setiap dosa yang dibiarkan akan menjadi noda yang menutup cahaya iman. Setiap maksiat yang dianggap remeh akan menumbuhkan keberanian untuk berdosa lebih besar, dan setiap hari yang dihabiskan tanpa taubat
adalah hari yang hilang tanpa membawa kebaikan untuk akhirat. Betapa banyak orang yang dulu menunda taubat, dan kini tubuhnya membeku di tanah. Betapa banyak yang berjanji ingin berubah besok, tapi ternyata besok itu tak pernah datang. Maka jangan tunggu esok untuk menjadi baik, karena mungkin esok bukan lagi milik kita. Saudaraku, sebelum datang hari di mana lidah tak lagi bisa berucap, dan tangan tak bisa lagi menebus kesalahan, maka bersihkanlah dirimu mulai sekarang. Sucikan hati dengan taubat, bersihkan amal dengan ikhlas, dan luruskan niat hanya untuk Allah semata. Kematian bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju keabadian. Dan hanya mereka yang bersih dari dosa yang akan disambut dengan rahmat dan kedamaian. Maka bersihkanlah dirimu sebelum datang kematian, karena setelah itu, tak ada lagi kesempatan. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, setiap langkah dalam hidup ini adalah perjalanan menuju akhir. Kita tidak tahu sampai kapan waktu diberikan, tidak tahu kapan detak terakhir akan berhenti, dan tidak tahu kapan mata ini akan terpejam untuk selamanya. Namun satu hal yang pasti, selama napas masih berhembus, selama hati masih bisa bergetar karena nasihat, maka di sanalah masih terbuka pintu taubat, masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri, dan masih mungkin bagi kita untuk kembali dalam keadaan bersih. Jangan tunda kebaikan, karena waktu tak menunggu. Jangan menunda taubat, karena malaikat maut tak pernah memberi kabar. Hidup ini singkat, dunia ini sementara, dan hanya amal yang tulus yang akan menerangi jalan kita di akhirat. Maka bersihkanlah hati, sucikanlah niat, dan perbanyaklah amal sebagai bekal untuk hari yang pasti datang itu. Sahabat, jadikan setiap hari sebagai kesempatan memperbaiki diri. Jadikan setiap sujud sebagai tempat melebur dosa. Dan jadikan setiap air mata penyesalan sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kembali kepadanya dalam keadaan diampuni dan diridai. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hatinya, yang ringan lisannya dalam berzikir, yang mudah tangannya dalam berbuat baik, dan yang selalu menjaga diri dari segala yang diharamkan. Semoga setiap langkah kita mengarah pada ampunan, dan setiap ujung kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah. Teruslah menyalakan cahaya iman di dalam hati, walau dunia semakin gelap oleh dosa dan tipu daya. Karena Lentera Sunnah bukan hanya nama, tapi pengingat bahwa di tengah kegelapan dunia, selalu ada cahaya yang menuntun, selama kita mau mendekat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya, dengan cahaya nasihat yang menyejukkan hati, dan kisah yang menghidupkan iman. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kelak di surga bersama orang-orang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.